Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat dan ceria di hari Sabtu. Jumpa lagi dengan Bunda Anggi. Wah, teman-teman gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, pasti ya, dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini Bunda Anggi mau bercerita tentang sekolah kita. Wah, pasti teman-teman banyak nih yang penasaran dan pengen tahu ada apa sih di sekolah kita? Seperti apa sih sekolah kita? Nah, sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ku angkat, kaki ku rapat, kepala ku tundukkan. Ingin berdoa, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Teman-teman, Gunagi punya cerita seru loh hari ini tentang sekolah kita. Nih coba lihat di belakang Gunagi. Wah, ini adalah sekolah kita. Tempat halaman bermain. Nah, sekarang Gunagi memperlihatkan foto-foto sekolah kita ya. Teman-teman, coba lihat di sini. Di sini ada foto depan kelas kita. Nah, ini adalah depan kelas kita. Wah, banyak sekali hiasan-hiasan di sini. Nah, yuk kita lihat bagian dalamnya. Ruangan-ruangan di sekolah. Nah, lihat. Ini adalah kelas. Ini adalah kelas kita. Wah, bagus sekali ya. Warna-warni meja dan kursinya. Nanti kalau teman-teman sudah sekolah, teman-teman boleh pilih mau meja atau kursi yang kalian sukai. Di sini adalah ruangan kelas, tempat kita belajar dan bermain bersama teman-teman dan bunda guru. Di dalam sekolah ini nanti teman-teman akan banyak pelajaran-pelajaran. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya? Ada bahasa, ada matematika, kemudian ada bermain peran, ada agama, kemudian ada sains, terus motorik halus dan motorik kasar. Nah, seru deh pasti. Kemudian, ini adalah halaman bermain. Nah, teman-teman pasti sudah tahu, ini tempat kita bermain. Siapa yang sudah pernah bermain di sini? Pasti sudah semua ya. Oke, nah di halaman bermain ini tempat berkumpulnya nanti teman-teman bermain bersama teman-teman dan diawasi oleh bunda guru. Coba lihat di sini ada mainan apa saja. Di sini ada mainan perosotan, ada ayunan, ada jembatan goyang, ada bola dunia, dan ada panjat tambang. Wow, Munagi kangen banget nih main bersama di halaman ini. Kemudian ini adalah aula. Siapa yang pernah ke aula? Waktu rapat kemarin kita berkumpulnya di aula. Aula itu tempatnya lebih luas dari kelas kita, lebih besar. Nah, di aula ini biasanya dipakai untuk pertemuan orang tua dan guru. Juga bisa dipakai oleh teman-teman belajar. Nah, aula ini biasanya dipakai kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti misalnya ulang tahun. Wah, kalau ada teman-teman yang mau syukuran atau berbagi dengan teman-teman yang lain, biasanya kita memakai aula. Kemudian apa lagi ya? Ini juga biasanya dipakai untuk kegiatan seperti sholat berjamaah. Nah, kelompok PG, kelompok A, dan kelompok B biasanya berkumpul di ruangan aula ini. Kemudian, ini adalah ruang UKS. UKS itu adalah unit kesehatan sekolah. Coba dilihat, itu ada benda apa ya? Wah, itu ada tempat tidur. Itu tempat untuk tidur. Bukan, ini tempat di mana kalau ada teman yang sakit atau teman yang terluka dibawa ke ruang UKS ini untuk beristirahat.
Nanti teman-teman tidur di sini dulu, istirahat di sini dulu, kemudian nanti teman-teman diberi obat. Nah, kalau sudah enakan badannya boleh kembali ke dalam kelas. Selain UKS, kita juga punya kamar mandi. Nah, kamar mandi itu apa? Kamar mandi di sekolah apakah untuk mandi? Ada juga yang untuk mandi. Kalau teman-teman misalnya habis bermain lumpur atau bermain kotor-kotoran, bisa mandi di sini. Nah, tapi di kamar mandi TK Citra Ceria ini ada di setiap ruang kelas. Nah, kalau kamar mandi di sini biasanya untuk teman-teman misalnya buang kotoran, misalnya pipis atau pup. Nah, di depannya juga ada wastafel. Nah, wastafel ini untuk teman-teman cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau kita sesudah melakukan kegiatan yang menggunakan cat atau yang kotor-kotor. Bisa dibersihkan di sini. Kemudian ini adalah ruang kepala sekolah. Wah, ini ruangannya Bunda Ayu teman-teman. Nah, Bunda Ayu mengerjakan pekerjaannya di dalam ruangan ini. Untuk apa aja sih ruangan ini? Nah, kalau ada teman-teman yang mau konsultasi misalnya, kemudian juga kalau misalnya ada tamu, biasanya diterima di ruangan ini untuk bertemu dengan Bunda Ayu. Kemudian ini adalah ruang guru. Wah, ruang guru dipakai oleh bunda guru. Biasanya dipakai setelah teman-teman pulang sekolah. Bunda-bunda guru berkumpul di sini untuk mengerjakan administrasi dan penilaian. Kemudian kita juga ada ruang terapi. Nah, di ruang terapi ini khusus untuk teman-teman yang membutuhkan terapi. Nah, misalnya untuk mengembangkan motorik kasarnya atau motorik halusnya atau mengembangkan bicaranya. Biasanya diterapi di ruangan ini. Wah, terapinya bagus ya teman-teman ya. Di sini juga ada permainan seperti trampolin, ada bola besar, ada ayunan, dan ada perosotan. Kemudian ini Bunda Anggi juga mau perkenalkan tentang benda-benda yang ada di sekolah. Oke, yang besar ini apa ya teman-teman? Ini adalah papan tulis. Nah, papan tulis ini ada di setiap kelas. Papan tulis ini digunakan untuk Bunda Guru mengajari teman-teman. Misalnya Bunda Guru menulis huruf atau menulis angka atau menggambar. Nah, papan tulisnya kan besar, jadi gambarnya besar, jadi bisa dilihat oleh teman-teman semua. Selain papan tulis, di setiap kelas pasti ada meja belajar dan ada kursi. Nah, meja dan belajar dan kursi ini untuk teman-teman belajar di atas meja, misalnya latihan menulis atau latihan menggambar di atas meja. Kemudian di sini juga ada alat-alat belajar seperti ini dia. Ini adalah buku tulis. Nah, buku tulis juga ada buku cerita. Nanti kalau teman-teman sudah sekolah, teman-teman akan belajar menggunakan buku tulis ini. Kemudian ada alat tulis lain, misalnya pensil. Nah, untuk teman-teman menulis dan menggambar biasanya menggunakan pensil. Kemudian ada lagi juga ada gunting. Nah, ini juga gunting. Gunting itu untuk belajar motorik halus, teman-teman. Kemudian ada penghapus, ada penggaris, ada ini ada tas. Wah, teman-teman. Teman-teman kalau ke sekolah pasti membawa tas. Di dalam tas ada apa saja sih, teman? Ada tempat makan dan tempat minum. Wah, kangen ya pengen bawa tas ke sekolah. Kemudian di sini ada juga komputer. Nah, biasanya kalau komputer itu untuk teman-teman belajar multimedia. Dan biasanya juga digunakan oleh bunda-bunda guru untuk melakukan administrasi. Selanjutnya, Bunda Anggi juga mau memperkenalkan tentang tata tertib sekolah. Di sekolah juga ada tata tertibnya loh. Apa saja sih? Nih, ketika teman-teman datang ke sekolah, nanti mama, papa, atau pengantar hanya
sampai pintu gerbang depan saja. Nah, ketika teman-teman masuk, nanti akan disambut oleh bunda-bunda guru. Ada bunda-bunda guru yang menyambut teman-teman. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, kalau sudah disapa, nanti teman-teman akan memberi salam dan mencium tangan. Setelah itu, teman-teman masuk deh ke sekolah. Kemudian, nah, ini adalah tata tertib di ruang kelas. Di ruang kelas juga ada tata tertibnya loh. Nah, tata tertibnya apa ya teman-teman? Ketika teman-teman masuk ke dalam kelas bersama teman-teman yang lain, teman-temannya kan banyak tuh. Nah, ketika teman-teman belajar, teman-teman harus mendengarkan ibu guru. Boleh nggak sambil ngobrol? Tidak, di saat belajar tidak boleh ngobrol, apalagi sedang mengerjakan tugas. Nanti kalau mengerjakan tugasnya sambil ngobrol atau bicara dengan teman lain atau bercanda, nanti tugasnya akan lebih terakhir selesainya. Nah, ketika kita mengerjakan tugas juga ada tata tertibnya, yaitu mengerjakan tugas dari awal sampai akhir. Kemudian tidak boleh sambil bicara dengan teman yang lain. Kemudian ini adalah tata tertib yang lain. Ini juga di dalam ruang kelas ataupun di luar ruang kelas semua ada tempat sampah. Kalau teman-teman habis istirahat makan, misalnya ada bungkus bekas beng-beng atau coklat atau biskuit lainnya. Nah, plastik bungkusnya itu harus dibuang ke dalam tempat sampah. Tidak boleh ditaruh di sembarang tempat, teman-teman. Karena nanti tidak akan rapi sekolahnya. Dan sekolahnya juga akan kotor. Nah, ketika teman-teman bermain dengan teman-teman yang lain, teman-teman juga ada aturannya, yaitu apa? Mau berbagi dengan teman-teman lain, berbagi mainan atau berbagi makanan. Masya Allah, keren banget. Nah, telah selesailah cerita Bunda hari ini. Alhamdulillah, sudah selesai semua teman-teman. Pasti teman-teman senang ya. Oke, pasti teman-teman senang ya, dan pasti kangen banget kembali ke sekolah dan belajar di sekolah. Teman-teman, bantu doanya. Semoga pandemi COVID-nya segera berakhir. Ya, teman-teman kembali belajar dan bermain dengan teman-teman lain dan Bunda guru di sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.